Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. SMA kelas 3 di SMA 1 Pasir Pengarayan. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir menyampaikan selawat dan salam yang terhormat seluruh wali murid yang hadir, yang terhormat anak-anak kami, adik-adik kami, murid SMA 1 Pasir Pengarayan yang berhadir. Kemudian satu kehormatan juga bagi kita hadir juga di sini Bapak Haji Abdul Haris MSI. Beliau adalah mantan daripada Sekda Kabupaten Rokan Hulu. Mohon Pak berdiri dulu. Karena beliau ini adalah pejabat di pemerintah Provinsi Riau. Kemudian hadir juga Bapak dokter kita, Dr. Pinaldi, yang tidak asing lagi. Kemudian rekan-rekan saya, ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus komite SMA 1 Pasir Pengarayan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama dan jabatannya. Baiklah, kami berdiri sini sebagai pengurus komite sekolah adalah 1 Pasir Pengarayan, wadah daripada masyarakat atau wali murid untuk memajukan pendidikan di sekolah ini, kemudian memajukan program ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Jadi kami diberi tanggung jawab untuk memajukan sekolah ini. Kalau dulu sekolah ini didirikan tahun 1964, kita belum mengenal komite sekolah, tetapi panitia karena mendirikan sekolah. Jadi saya menyampaikan sedikit tentang SMA ini berdiri sampai menjadi negeri. Pada tahun 1964, tokoh-tokoh masyarakat Kewedanaan Pasir Pengarayan berkumpul. Sangat diperlukan sebuah SMA di Kewedanaan Pasir Pengarayan. Maka didirikanlah SMA swasta pada waktu itu pada tahun 1964. Yang kebetulan ketua panitia pendirian sekolah tersebut adalah orang tua saya, Haji Muhammad Said Nasution. Ayah saya itu adalah seorang mantri pada waktu itu dan seorang anggota DPR GR pada tahun 1964. Beliau dan kawan-kawannya bersama tokoh-tokoh lain, Bapak Tengku Muhammad Rosid almarhum, Bapak M. Saleh, kemudian Bapak Syuta Bakar, Bapak Ismail Dito, dan lain-lainnya adalah sebanyak 13 orang. 13 orang inilah murid pertama. Gedungnya di mana? Bukan di sini Pak Kepala Sekolah ya. Di sekolah SKP namanya, di SMP 2 sekarang. SKP itu sudah berdiri, Sekolah Putri jurusan masak memasak. Kemudian SMP 1 sudah berdiri. Jadi menumpang sore hari di sana setelah SKP-nya pulang pagi. Kemudian guru-gurunya diperbantukan dari SMP 1 dan juga dari SKP. Maka bergulirlah proses belajar-mengajar. Kemudian sebagai kepala sekolahnya ditunjuk kacap pada waktu itu, yaitu Bapak Asri MS. Mungkin kita kenal itu kalau yang udah umur seperti saya ya, 50-an ke atas, Pak Asri MS. Kemudian 5 tahun kemudian
dibuatlah gedung ini. Dibuatlah gedung ini seadanya, hanya satu lokal dengan swadaya masyarakat. Kemudian pindahlah tahun 69, pindahlah ke sini. Tapi masih swasta. Untuk membiayainya para pendiri para pendiri sekolah ini patungan membeli apa? Film ya Pak ya. Mak Abdul Haris masih ingat film ya, film keliling. Dari film keliling ini diputar ke desa-desa, hasilnya itu untuk biaya sekolah guru dan lain sebagainya. Itulah dia semangat daripada orang tua kita dalam mendidik anak-anaknya untuk memajukan sekolah ini. Jadi sekarang tidak ada lagi yang seperti itu, yang ada komite sekolah. Hampir-hampir sama, komite sekolah ini mewadahi bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid bersama-sama untuk memajukan program pendidikan yang ada di sekolah ini. Dari itu kami harap mari kita bersama-sama untuk bisa bekerja sama untuk memajukan sekolah ini. Jika wali murid ada hal-hal yang mengganjal tentang anaknya ataupun tentang hal lain, maka mohon disampaikan kepada kami dulu pengurus. WA kami sudah ada, bisa diambil. Harus kita support, kita motivasi supaya pintar, berlomba-lomba pintar. Untuk apa pintar? Supaya anak-anak kita tidak dibunuh dengan satu prinsip. Anak kita harus menjadi anak yang pintar. Apapun kesulitan ekonomi kita harus menyekolahkan anak-anak kita. Saya ingat orang tua saya dulu, kami kalau sudah tamat SMA, kami disuruh keluar daerah, ke Medan, ke Jogja, ke Jakarta untuk sekolah adik-beradik. Kami tahu pada saat itu ekonomi orang tua kami ini susah. Tapi ayah kami, mama kami, ibu kami mengatakan, sekolahlah kalian. Kalau karena kalian sekolah, membiayai kalian sekolah ini, kami harus bangkrut, jual kebun, jual ini, itu tidak ada masalah. Inilah motivasi orang tua kita supaya anak kita lebih maju dalam pendidikan. Soal pekerjaan nanti Pak, ya, tamat dulu dia sarjana, kita bisa pilih beberapa alternatif. Ada UPP, ada sekolah Rokania, ada STAI, ada SPISTI ya, yang di Pemda. Ada beberapa alternatif untuk hal itu. Bagi yang ekonominya bagus, bisa menyekolahkan anaknya secara mandiri. Bagi yang biaya kita tidak sama ekonominya, kita bisa memilih jalur bidik misi ya. Ada keringanan dari universitas tersebut untuk yang seperti itu. Ada kuotanya untuk membantu orang yang kurang mampu. Jadi inilah yang kami sampaikan agar kita semua termotivasi. Tak perlu kita menumpuk harta, tapi tumpuklah ilmu itu, investasi itu kepada anak-anak kita. Karena kalau harta banyak, anak kita tidak pintar, maka harta itu akan lenyap sekejap saja. Kemudian kami dari komite sekolah ini mohon bantuan kepada bapak-bapak wali murid dan ibu-ibu wali murid, bagaimana sekolah ini maju. Jangan kita ribut-ribut, ya kan? Kalau kita sudah sepakat untuk memajukan sekolah ini, menyumbang materi, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh, sekolah memungut. Tapi kalau kita komite ini, wali murid dan komite sepakat, kita harus harus patungan untuk memajukan sekolah ini. Ayo, yang mampu silakan bergabung dengan kami. Kemudian kami juga mengapresiasi kepada sekolah ini. Sekolah ini luar biasa, dari tadi ekstrakurikulernya, penampilan-penampilan, kemudian muridnya juga tahun ini berprestasi. Seperti saya dapat informasi dari kepala sekolah, 37 murid berprestasi yang diterima di
perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan anak-anak bapak-bapak ibu-ibu ada termasuk ke dalam 37 ini. Tepuk tangan dulu. Kemudian ada yang di kedokteran, ada di teknik, ada di PS ya, di jurusan hukum dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kami menyampaikan, menghimbau ini, marilah kerjasama kita yang baik untuk memajukan sekolah ini, khusus kepada wali murid dan kepada pengurus komite. Nanti kita mungkin akan waktu dekat ini akan melakukan rapat pengurus untuk berdiskusi bagaimana kita mendapatkan pembiayaan dari provinsi, dari kementerian, atau dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini untuk berpartisipasi memajukan sekolah ini. Kita tidak bisa tinggal diam untuk suatu kebaikan itu. Mari kita sama-sama, sekali lagi saya sampaikan, semoga sekolah ini maju, berjaya untuk ke depan. Jadi tahun ini 37 yang masuk PTN ya, perguruan tinggi negeri. Kalau besok maunya 100 gitu Pak Kepala Sekolah ya. Tepuk tangan dulu. Sesuai kan? Nah, jadi saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Ini sudah mulai panas ini kan. Perlu diketahui informasi juga, kita sudah bisa nanti melaksanakan sholat tarawih di masjid masing-masing dengan protokol kesehatan. Jadi kita udah vaksin, apalagi di SMA ini sudah vaksin 1 dan 2 itu sudah mencapai 98%. 2% tidak vaksin karena faktor ada penyakit. Jadi menunggu sehat nanti divaksin sehingga 100%. Makanya anak-anak, bapak-bapak dan ibu sudah bisa tatap muka terbatas. Mari kita dorong semangat anak-anak kita untuk tetap belajar, mau mencapai prestasi yang gemilang untuk dirinya, orang tua, masyarakat, dan nusa dan bangsa. Demikian sambutan dari kami, dan kami juga dalam kesempatan ini mengucapkan kepada Bapak Haji Saininur beserta seluruh pengurus komite. Sebenarnya dulu kami ingin memperpanjang Bapak Zaininur lah terus 1 periode lagi. Beliau mengatakan, saya pertama kesibukan katanya. Apa yang disibukkan kami nggak tahu, ya kan. Dari itu beliau mempersilahkan kami untuk menjadi pengurus komite periode ini. Demikian akhirnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, inilah dia pengurus komite. Kalau ada masalah bisa sampaikan kepada saya, sama Bapak Sarkawi, Bapak Yusri, Ibu Ernalis, dan juga Ibu Nur Aini. Juga satu lagi Bapak Agus Turi, beliau tidak hadir. Tidak ada permasalahan yang tidak kita bisa selesaikan agar kita, kalau kita ingin berkomunikasi, semua masalah akan bisa kita cari jalan keluarnya. Jangan nanti masalah kita bawa keluar dulu ya, bapak-bapak ibu-ibu. Kita undang si A, si B untuk membahasnya, jangan, karena dia nanti akan keluar dari perbincangan yang tidak baik. Kalau ada unek-unek, sampaikan kepada kami. Demikian, selamat kepada adik-adik kami yang sudah tamat pada tahun ini. Semoga sukses dan banyak rezeki nantinya menjalani kehidupan ini. Demikian kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.